Ini saya contohkannya itu ke D ya. Dibuatnya tuh ke data D. Ini bagi yang udah bisa langsung coba aja ya. Ini saya buatnya itu misalkan di data D, itu terserah kalian mau di data C ataupun di harddisk mana. Ini saya coba di data D, habis itu saya buka nih CMD-nya. Itu di address bar kalian tuh kalian tulis aja CMD di bagian atas ini. Itu kalian tulis saja CMD, bisa enter. Nah, cara buat project itu tinggal tulis aja composer, create project, terus apa nih package apa yang bakal kita buat itu seperti apa? Oh, layarnya masih di nggak ada apa-apa. Layarnya masih di data deh. Oh, share. Sabar ya. Udah ya, udah berubah ke CMD ini. Nah, ini kita menggunakan komposer. Komposer itu sebenarnya apa sih? Komposer itu lebih ke dia itu sebagai library management, package manager. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan sebuah library orang, kita menggunakan komposer untuk mendownloadnya atau menginstalnya juga. Jadi di sini kita buatnya komposer create project. Jadi kita mau buat project baru nih. Terus si Laravel. Ini nama package-nya nih. Jadi create project itu kita bakal nge-clone si package-nya Laravel. Terus kita mau spesifikin karena berdasarkan requirement si di lab ini harus 7, harus Laravel 7, berarti kita pakai titik 2, 7 poin bintang. Itu spesifikin nih versionnya harus Laravel 7. Habis itu kalau udah tinggal dikasih tahu aja namanya, misalkan learning, nama projectnya learning. Habis itu di enter aja. Nanti dia bakal jalanin nih CMD-nya. Kalau jalanin dia bakal nge-clone project-projectnya. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang belum install? Bentar kok, ketinggalan kok. Belum kok. Oke. Aku mau tanya aku. Iya. Bedanya Composer Create Project sama Laravel New apa ya? Kalau tadi aku juga sempat lihat ada Laravel New di website dokumentasinya Laravel. Ya sebenarnya itu intinya sama aja. Nah, sama aja kayak kita ngebuat project si Laravel, tapi bedanya tuh kita downloadnya kita buat project itu lewat mana? Kalau misalkan dari Composer berarti kita lewat Composer. Kalau misalnya Laravel New berarti kita menggunakan si Laravel-nya. Si komen si Laravel tersebut. Oke, thank you, Ko. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi sambil menunggu kita install project-nya nih, download project-nya. Oh, komposernya nggak bisa diinstal kok. Tulisannya apa ya? Dia muncul error waktu diarahin ke PHP-nya, dia muncul error kayak line 0 not apa ya tadi. Sebentar.
Kalau pakai SAM PP 7.3 itu nggak masalah sih. Enggak kok, bukan gara-gara SAMPP-nya. Kok kalau pakai samping nggak apa-apa kok. Pakai apa? SAM XAMPP. Ya, pakai itu kok. Oke kok. Halo kok, mau nanya kok. Ya. Ini kalau misalnya stuck di creating gimana ya? Di close dulu atau gimana? Sampai tunggu aja. Ditungguin aja. Makasih Mau kok. nanya kok, ini recording video ini Zoom ini nanti bakal di-share di forum nggak ya? Enggak. Oh, boleh. Kok saya mau nanya, kalau misalnya pakai terminal tuh sama juga ya? Kalau dari OS? Iya, sama aja. Kok mau nanya dong kok, ini yang aku ada composer is not recognized ya kok? Apa tadi? Yang punya aku dia tulisnya composer is not recognized kok. Instalnya udah bener belum? Udah kok, udah ada SEM-nya, udah lama. Oh, itu nanti ya sebenarnya. Oke kok. Kok aku rada ketinggalan nih, kok boleh diulang dari install itunya nggak kok? Install dari mana? Install apa sih pertama kali itu Composer ya? Iya, tinggal download aja. Download di Composer di internet, terus download sampai PP-nya sama IDE-nya. Sampai PHP Storm-nya, ataupun Visual Studio Code-nya. Oh, oke. Nah, paling kita sambil nunggu, saya pengen jelasin sini tuh Laravel menggunakan MVC nih. Menggunakan MVC. Ya. Ini kan jelas ya? Misalnya, nggak jelas. Nggak jelas kok. Enggak. Enggak kok. Kesiloan kok tepatnya kok. Kalau misalkan kesilauan, ini saya pakai pen dulu aja ya jelasinnya. Nah, paling di sini tuh si Laravel menggunakan arsitektur MVC. Sebelumnya kalian ada yang research dulu nggak? Apa itu MVC ataupun research Laravel-nya? Ataupun PHP-nya? Jadi si Laravel ini berbasis PHP nih. Terus dia arsitekturnya adalah MVC. Ada yang pernah research dulu? Ada view controller. Halo? Ada yang pernah? Kalau misalnya nggak pernah, ini saya kasih tahu aja ya. Jadi tuh MVC itu dia model view controller namanya. Model view controller. Ini arsitektur pattern yang paling sederhana nih yang dipakai. Jadi di sini tuh ada model, ada view dan controller nih. Model, terus ini view dan controller. Nah, biasanya ketiga ini saling berkaitan nih. Di sini misalkan model bisa mengakses view ataupun sebaliknya nih. View juga bisa mengakses model bisa mengakses controller, controller bisa mengakses model. Terus si controller juga bisa mengakses si view.
buat trailnya tuh gimana sih? Skemanya tuh kayak gini, jadi buat trailnya. Jadi kalau misalkan kalian nih buka sebuah web, misalkan dibilang di sini tuh ada guest. Ada orang yang pengen akses sebuah web. Pas dia pengen akses sebuah web ini, dia tuh bakal memanggil si controllernya dulu nih. Misalkan mau buka fb.com deh, facebook.com. Nah, si guestnya itu bakal manggil si controllernya dulu nih. Pas di dalam controller ini, misalkan dia mau dapetin data si usernya, user yang pengen dibuka. Misalkan dia tuh pengen tampilin user yang login. Berarti dia ke modelnya dulu untuk mendapatkan datanya. Habis itu kalau misalkan udah didapatkan, dia baru kirim data tersebut ke view. Jadi dari si guest ini bakal akses si controller. Habis itu si controller ini gimana cara dapetin datanya? Melalui si model. Jadi kalau si controller sudah mendapatkan datanya, dia bakal kirimkan ke dalam view. Kayak gitu kurang lebih skemanya. Sampai sini ada yang mau ditekan dulu? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak kok. Nggak ada kok. Kalau misalnya nggak ada, kita balik lagi ke komposernya, ke projectnya dulu. Nah, paling kalau misalkan projectnya sudah selesai di download, itu harusnya kayak gini ya, udah kelar nih. Sampai sini ada yang belum kelar? Saya belum kok. Komposernya belum keinstall. Masih Nggak installing. bisa. Penginstalannya lumayan lama kok. Oh. Nah, ini buat download yang komposer, itu yang di Mac, itu sama aja kok, sama kayak di Windows. Nanti kalian tinggal install aja. Sampai sini ada yang sudah dulu? Ada yang sudah download ya? Masih pada belum ya? Oh, kalau di Mac di mananya ya kok? Masih updating dependensi kok di command line-nya. Kalau yang nge-stuck itu jangan sampai kalian mencet escape aja dulu ya. Tapi itu kalian keklik konsolnya, nanti dia ketahan takutnya. Kalau di Mac harusnya sama aja kok, tinggal install kayak biasa. Emang ada nge-stuck ya? Ada setup exe-nya nggak ada. Di webnya tidak ada set ininya exe-nya buat Mac. Composer not found terus. Iya. Yes, download.
Nah, ini bagi yang udah, tolong diperhatiin dulu aja ya. Nanti bisa share ke yang belum. Kalau yang belum, diperhatiin dulu aja nih soalnya. Kan kita mau ngebut juga. Waktunya kan sampai jam 5. Terus ini juga lumayan banyak soalnya. Oh, ini recordingnya benar-benar nggak boleh di-share ya kok ya? Iya. Soalnya kan project kan, soalnya materi berproject. Boleh nggak sih kok di-share? Soalnya kan ini kan rada-rada ribet ya kok. Kayak Iya. kita pusing gitu loh kok. Paling yang sudah download ataupun yang sudah bisa, tolong di-share aja ke temennya. Masalahnya teman saya nanya mulu kok, setting kok. Guys, yang pakai Mac, yang bisa install, tolong dong info. Belum bisa. Gak bisa, bro. Mungkin ya, ini lihat dulu aja materinya. Buat instalasi nanti mungkin bisa tanyakan ke Asepnya nih, Asep kelas kecilnya. Ini saya lanjut dulu aja ya. Bagi yang udah bisa ikutin, ataupun yang kalau yang belum, itu bisa diperhatiin dulu aja. Nah, kalau misalnya kalian sudah tadi Composer create project, itu dia ada folder nih. Tadi kita buat project itu namanya learning ya. Namanya learning, itu kita masukin aja nih. Kita masuk ke dalam folder learningnya, project learningnya nih. Kalau misalkan sudah masuk, kita jangan lupa buka Visual Studio Code-nya nih. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Terus kita open folder nih. Di file, terus open folder. Kita bakal buka folder project yang tadi kita buat, learning. Itu tadi kan project itu ada di data D ya. Terus di learning. Kok boleh dipelanin nggak kok? Kecepatan. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh, ini bagi kalian install dulu aja ya, Visual Studio Code-nya. Kalau misalnya udah diinstal, kalian buka dulu nih Visual Studio Code-nya. Habis itu kalau udah, kalian tekan file, terus open folder. Kita bakal buka folder project yang tadi. Open folder, terus kalian buka deh folder project yang tadi nih. Tadi kan kita namanya itu learning ya. Kita tinggal tekan aja learning, tekan foldernya, habis itu select folder. Sampai sini ada yang ketinggalan bagi yang Visual Studio Code-nya. Kalau misalnya nggak ada, saya bakal cobain yang PHP Storm nih. Kalau PHP Storm-nya, kalian tinggal buka aja PHP Storm-nya. Sebenarnya ini agak lama ya. Ini bagi kalian yang menggunakan PHP Storm, itu kalian bisa login nih, login pakai Binus AC ID kalian. Itu nanti dia bakal dapat license karena student ya. Nah, kalau bagi yang pakai PHP Storm, pas sudah dibuka dan diinstal, nanti dia bakal kayak gini nih. Kita tinggal open aja.
open. Habis itu kita tinggal pilih nih tadi folder project kita di mana. Di D sama di learning ya. Terus di oke aja. Nanti bakal kayak gini nih. Di sini ada yang ketinggalan dulu. Di sini saya bakal bukan pakai PHP Storm ya, tapi Visual Studio Code nih. Ini yang PHP Storm ini saya close dulu aja ya. Saya pakai yang Visual Studio Code nih. Kok pas saya mau buka open learning-nya itu ada kayak buat save workspace gitu, itu saya punya space ada Bepis plugin, itu saya biarin aja atau gimana ya kok? Kamu pakai PHP Storm atau Visual Studio Code? Visual Studio Code kok. Dimin aja. Oh, berarti saya save aja atau don't save? Di close aja nih, don't save aja. Oh, oke. Nah paling kalau bagi kalian yang pakai Visual Studio Code, ini kalian juga bisa dibantu sama IntelliJ nih, dan dibantu sama extensionnya. Itu cara itu kalian ke paling bawah extension, terus kalian cari aja Laravel. Ataupun PHP juga nggak masalah. Ini buat membantu kita nih snippet-snippet yang bakal kita bisa pakai. Ini saya pakai Laravel buat snippet sama PHP aja. Jadi ini yang membantu kita nih nanti. Tadi Laravel sama PHP ya. Laravelnya mana ya kok? Apa? Tadi ini saya ulangi lagi ya, yang dari Visual Studio Code-nya, yang buka project dari Visual Studio Code nih. Jadi ini Visual Studio Code-nya. Terus kalian tekan file, terus open folder nih. Open folder, habis itu ke bagian learning, ke nama project yang tadi kita buat, si learning. Habis itu di select folder aja. Habis itu di select folder, udah. Kalau udah nanti pastiin aja di bagian kanan ini, bagian kiri. Kalau misalnya kalian explore, itu ada projectnya ya, learning nih. Ada project learning dan isi-isinya nih. Ada app, bootstrap, dan kawan-kawan. Sampai sini ada yang ketinggalan dulu buat masukin project yang ke dalam Visual Studio Code. Ada yang ketinggalan nggak? Halo, ada yang ketinggalan? Ada kok. Nah mungkin kalau misalkan ada yang ketinggalan ataupun lagi bingung,
Nanti bisa ditanyakan ke aspek kecilnya aja ya, yang lab kecil. Kok itu kan tadi kan kita install install apa komposernya itu kan tempatnya di situ gitu. Bisa nggak kita copy pindah ke tempat lain, habis itu kita pakai yang kopiannya? Bisa. Jadi tempat teman kamu install terus di copy kan datanya? Iya. Iya bisa kok, bisa. Nah paling kalau misalkan udah, di situ ada, kalau kita lihat nih, di kiri itu ada beberapa folder ya, folder strukturan nih. Nanti kita bakal banyak code-nya itu di app itu tempat kita coding semua konfigurasinya. Untuk app itu intinya itu tempat kita coding nanti ke depannya. Terus Bootstrap itu ya buat persiapan nih, buat ya setting-setting framework-nya ataupun yang lain. Terus kalau config ini buat konfigurasinya nih. Dan konfigurasi autentikasinya gimana, terus database-nya gimana di sini biasanya. Ini buat config project-nya. Kalau database itu buat penyimpanan ya, karena juga database. Kalau public itu biasanya itu buat ini, buat taruh sesuatu yang statik, misalkan icon dan kawan-kawan. Kalau resource itu tempat kita bakal masukin tampilannya nanti nih. Tampilan, terus ada misalkan kalau misalkan kalian pengen pakai CSS dan kawan-kawan sini. Kalau roots-nya itu kayak routing nih. Misalkan kayak facebook.com/profile/logout login. Nah, itu kita bakal setting di roots-nya. Kalau storage itu tempat penyimpanannya nih, tempat penyimpanan si project kita. Kalau tes ya buat testingnya. Kalau vendor itu buat ini tempat perkumpulan si library-nya. Kak, tadi yang extension-nya yang diinstal apaan aja? Extension-nya Composer, SAMPP, sama Visual Studio Code ataupun PHP Storm. Enggak, yang dari Visual Studio Code-nya, Kak. Oh, Laravel sama PHP aja sih, 2 doang. Laravel Snippet sama PHP IntelliSense ya? Iya. 2 ini aja nih, Laravel Snippet sama PHP. Sampai sini udah dulu. Kok bisa lihat yang extension-nya lagi nggak, Kok? Ini extension-nya 2 ini. Ya. Oh ya, oke. Nah, kalau udah, kita bakal coba masuk nih. Nah, kali ini tuh kita bakal belajar namanya migration dan seeding. Migration dan seeding. Migration itu apa sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Sebelumnya ada yang pernah baca dulu migration itu apa? Seeding itu apa? Ada yang tahu dulu? Ada yang pernah baca? Kalau misalnya belum ada, saya kasih tahu ya. Migration itu ada proses DDL nih. DDL ke dalam
database. Jadi di dalam migration itu kita bakal create table, terus misalkan drop column, misalkan habis itu kita mau rename column juga bisa di sini. Nah itu gunanya migration nih. Nanti kita tuh nggak bakal query ke dalam database kita nggak bakal. Kita bakal gunakan si migration si Laravel. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah table baru, itu kita nggak usah query. Jadi kita langsung codingin aja ke dalam Laravel-nya. Dari sini ngerti dulu nggak? Atau ada yang bingung? Kan biasa kalau di semester 3 itu, kalau buat table di query ya, di pakai SQL ya. Kalau di sekarang nggak. Sekarang kita bakal cobain pakai codingnya nih, pakai migration-nya. Kalau yang seeding ya berarti itu kalau seeding itu memasukkan data dummy nih ke dalam database-nya. Jadi migration itu kita membuat datanya, kita membuat tabelnya. Kalau misalnya seeding itu kita memasukkan data dummy-nya nih. Nggak mesti dummy ya, misalnya memasukkan data lah. Data dummy. Di sini ada yang mau tanya dulu? Kalau misalnya nggak ada, mau nanya kok. Iya. Untuk data dummy itu kan itu nanti setelah di-insert dia hilang atau kayak bakal tetap di database? Bakal tetap. Jadi seeding itu memasukkan data ke dalam database, intinya kayak gitu sih. Datanya itu mau data asli atau data dummy, terserah. Ya, itu intinya. Habis ini ada yang mau tanya dulu? Ya. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita langsung coba aja nih. Kita langsung coba migration ke dalam database-nya. Tadi ya. Sebelum kita coba, kita harus nyalakan SMPP-nya dulu nih. SMPP-nya. Aduh. Ada yang udah install SMPP belum? Yang buat pengguna Windows ataupun macOS? Kalau nggak install XAMPP nggak bisa install Composer. Apa? Sorry, kalau kenapa? belum install XAMPP belum bisa install Composer soalnya PHP-nya ada di XAMPP. Iya, betul. Jadi install XAMPP-nya dulu aja, baru Composer-nya. Mungkin kalau yang belum ini diperhatiin dulu aja ya. Ini, masa kalau misalnya udah, itu bakal temen kayak gini ya. Ini cara buka database itu kalian bisa langsung start aja nih MySQL-nya. Database kita gunakan itu adalah MySQL-nya. MySQL kita buka, kita start aja. Habis itu Apache-nya juga kita buka nih. Habis itu kalau misalkan kita pengen lihat nih MySQL itu gimana UI-nya, itu bisa kalian tekan admin. Tekan admin. Ini muncul nggak Chrome ya? Nggak muncul ya? Tidak kok. Muncul kok. Chrome muncul nggak Chrome ya? Nggak muncul kok. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Nah, ini sekarang harusnya muncul ya? Iya kok muncul. Nah, ini kalau misalnya kalian tekan admin, itu bakal muncul nih. Bakal muncul kayak gini tampilannya. Ini kalau kalian lihat di atas itu, routingnya itu bisa diganti nih. Jadi kalau misalnya kalian selain localhost juga bisa diganti jadi 127.00.01 kayak gini. Nah, sama aja. Nah, paling kita buat dulu nih database-nya. Kita buat dulu database-nya, misalkan learning. Terus langsung di-create aja, tekan create. Nah, sini udah kebuat nih. Pastiin aja di kiri kanan itu ada database learning namanya. Sini ya.
Nah, Kok boleh diulang nggak kok? Oke, ini saya ulang lagi dia. Nantinya saya hapus dulu. Di sini, di tampilan PHP MyAdmin-nya, itu kan ketika ini, di database name-nya learning. Terus script. Nah, pastinya itu di kiri kanan itu ada database namanya learning. Kiri nih. Sampai sini ada yang udah atau ada yang belum? Kalau misalnya udah, ini saya balik lagi ya ke project-nya, Visual Studio Code-nya. Ini kelihatan nggak Visual Studio Code-nya? Belum kok. Enggak Kelihatan. kok. Belum. Ulang SAMPP-nya kok. Ini sampai P-nya nih. Jangan lupa Apache sama MySQL dijalanin aja. Habis itu ke MySQL bagian admin. Itu buat kita ngeliat nih UI si MySQL-nya. Kalau localhost refuse to connect itu karena apa kok ya? Kenapa? Localhost refuse to connect. Localhost refuse to connect. Oh, itu kalau kamu udah nyalain Apache-nya belum? Kamu udah nyalain Apache-nya? Sabar, coba saya refresh lagi. Nyalain Apache di XAMPP-nya itu kan? Ya, betul. Udah kok. Duduknya udah nyala Apache sama MySQL. Tapi masih refuse to connect. Pas nyalainnya dua-duanya nggak ada error kan? Ada error nggak? Nggak ada. Refuse to connect. Oh, kalau masalah itu nanti saya coba ini aja ya. Coba nanti saya cari tahu lagi. Harusnya itu gara-gara Apache-nya sih refuse to connect. Oke. Tapi yakin nggak ada yang error kan? Nggak ada sih. Di PC-nya ada install IIS nggak? IIS itu apa ya? IIS itu Microsoft, beda soalnya. Iya, takutnya portnya bentrok. Jadi pas diakses localhost-nya. Oh, portnya benar juga bisa jadi sih. Bisa bentrok portnya. Nanti dicari tahu lagi nanti ya. Tanya ke aspek kecilnya aja. Oke. Soalnya ini pengen ini aja, pengen diselesain nih materinya soalnya. Oke, ada banyak ya. Thank you. Yuk. Nah ini kalian tinggal kita lanjut lagi ya. Itu setelah sudah buat database learning-nya, itu kalian bisa setting dulu nih, setting database kita nih. Tujuan project ini database-nya mau kemana? Itu bisa di INV-nya. Sebenarnya kalian ada yang tahu dulu gunanya INV-nya buat apa? Screen-nya Kak. Kenapa? Di XAMPP gue. Oh, masih di XAMPP. Udah, sekarang udah ya? Udah kok. Oke. Nah, di sini kita bakal setting nih database kita tuh di INV. Ada yang tahu gunanya INV buat apa? Environment dia jalan. Ya, betul. Kayak ini buat memudahkan kita nih, memudahkan si developer dalam mengonfigurasi projectnya ya. Jadi kan sebenarnya bisa aja nih dia konfigurasi di dalam code-nya ya, di dalam codingannya nih. Tapi itu kan kita harus effort buat nyari ya. Kalau misalnya kita taruh di INV, set semua settingannya kan jadi lebih memudahkan ya. Jadi kayak misalnya di sini DB connection-nya kita tinggal tuliskan nih di MySQL. Nah sebenarnya kalau kalian pengen setting di code-nya itu juga bisa nih tanpa harus di INV. Itu bisa namanya di database PHP. Nah di sini nih. Jadi sebenarnya di database PHP sendiri pun di dalam code-nya itu bakal ambil ke dalam INV-nya. Gitu. Jadi kalian kan bisa ganti di database PHP-nya nih.
Tapi kan agak ribet ya. Kita cari dulu di mana filenya. Ya kalau di env kan juga lebih gampang, tinggal di rootnya terus cari env. Itu sih kurang lebih. Jadi kalian bisa setting di env ataupun di codingannya nih di database PHP-nya. Nah paling ini tadi kita lanjut lagi aja. Database name-nya, tadi kan DB database ini tadi si Laravel ya yang kita buat. Nah ini terus default-nya si SAMPP kita itu username itu root, password-nya kosong. Pasti kayak gitu ya default-nya. Untuk di sini itu kita baru cobain si database-nya aja, config database-nya. Sampai sini ada yang udah dulu. Nah paling kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ini saya lanjut lagi dulu ya. Ke dalam kita buat dulu nih migration-nya. Nah cara buat migration itu kita bisa gunakan namanya comment nih, comment line. Jadi PHP biasa, terus artisan. Artisan ini komen yang disediain oleh Laravel untuk membantu kita dalam membuat sebuah model lah, atau ibaratkan itu memudahkan kita dalam mengerjakan proyeknya. Misalkan make, terus kita mau membuat apa nih? Make migration kan ya. Tadi kita membuat migration, terus di sini tuh ada naming convention-nya. Naming convention-nya itu di sini tuh ada action underscore terus nama table-nya nih. Table name-nya sama underscore lagi table. Jadi kalau misalkan saya mau tulis nih, jadi di sini misalkan saya buat create nama table itu schedule misalkan. Create schedules table. Nah, ini nama convention-nya. Jadi create schedule table. Nah, ini tinggal di-enter aja nih. Nah, nanti dia tuh bakal masuk ke dalam migrations-nya. Kalian bisa lihat di kiri ya. Itu ada migrations. Nah, di bagian sini nih. Ini kalau kalian lihat di sini itu file name-nya udah di-rename sama dia ya. Itu ada di sini tuh ada time-nya, tahun, bulan, tanggal sama time ini sama nama filenya. Di sini kalau kalian lihat itu dia langsung kasih snippet-nya nih, kasih semua ada beberapa codingan yang bisa kita lengkapin. Di sini ada mau tanya dulu. Untuk sekarang kita bakal gunain si immigration sama seeds-nya dulu nih. Ini kedepannya kita bisa aja menggunakan factory-nya. Factory itu ya sama kayak seed tapi nanti tuh bakal lebih bagus lah codingannya. Di sini ada yang mau tanya dulu. Kalau misalnya nggak ada, kita buka dulu aja ya. Yang tadi kita buat create schedule table. Di file yang tadi kita buat itu ada nih, disuruh di sini yang saya blok, itu dia ada table panah ID. Nah, bagian kalau di PHP itu panah ini tuh adalah kita tuh mau mengakses sebuah fungsi yang ada di dalam kelas blueprint. Di sini udah pernah belajar Java ya? Kan kalau Java tuh ada misalkan objek, terus new, apa nih objeknya kan? Nah, terus objek itu kan kita bisa dot, misalnya nama metodenya. Nah, kalau misalkan di Java kan pakai dot, kalau misalnya di PHP itu pakai panah nih. Dot ini diganti sebagai panah.
Nah, kalau misalkan di Java kan juga ada static ya. Static itu kalau bisa di PHP aksesnya pakai .2.2. Kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau udah di sini tuh kan ada ID ya. Di sini ada ID itu kalau misalkan dia bakal convert ke dalam SQL itu dalam menjadi auto increment nih. Integer auto increment. Kalian tahu ya, di semester 3 kan udah diajarin tuh SQL Server integer auto increment. Kalau misalkan kalian pakai ID ini, dia bakal rubah ke dalam SQL itu menjadi integer auto increment nih. Kalau timestamps itu dia bakal menjadikan ada created at sama updated at. Jadi secara tidak langsung di tabel kalian tuh kalau misalkan kalian jalanin migration-nya itu sudah ada 3 kolom nih, 3 kolom yang ada. Kolom si ID, si integer auto increment, primary key-nya, sama timestamp, created at sama updated at. Itu secara default sudah ada 3 ini. Kita bisa aja tambahin nih, table, misalkan tambahin apa ya? Datetime. Datetime sih, misalkan start time. Schedule itu ada kapan mulainya, caranya start, sama ada end-nya. Terus jangan lupa di schedule itu ada namanya nih, string, tambahin string, dan description. Jadi nanti kita bakal buat table yang ada start, end, sama description-nya. Di sini ada yang ketinggalan dulu. Oh, itu cara buat schedule table-nya gimana ya, kok? Oh, cara buatnya itu kayak gini. PHP artisan make migration create schedule table. Kalau static di Java tuh sama kayak apa Kak di sini? Tadi? Kalau static di Java tuh kalau misalkan di PHP itu aksesnya kayak gini, pakai .2. Oh. Terusnya ada yang mau ditanyakan dulu? Di sini term PHP is not recognized but as the name of CMD lab. Apa? Sorry? Ada error gitu. Errornya apa? Pas mau buat migration. Pas mau buat migration errornya? Saya kirim di DM Zoom aja ya. Oke. Oh, itu kamu coba cek dulu nih PHP-nya ada nggak? Cara ceknya itu ada di terminal. Kalian buka aja tuh di Visual Studio Code-nya, terus Ctrl-J. Ctrl-J itu buat open terminal si Visual Studio Code. Itu saja kalian PHP. PHP itu center. Kalau error lagi gimana? Nah, berarti itu PHP-nya belum ada, belum. Kamu udah install PHP belum? Udah. Udah ya. Itu harusnya bisa disetting sih environment path-nya. Kamu di C atau di D? Di D. Itu harus disetting dulu sih path-nya, yang penting PHP, soalnya PHP-nya itu nggak kebaca harusnya. Kalau PHP aja nggak kebaca nih. Nanti bisa ditanyain aja ya ke aslet kelas kecilnya, soalnya ini pengen buru-buru juga. Nanti kalau misalkan di akhir-akhir, kalau misalnya ada waktu, saya jelasin aja tuh gimana cara setting PHP-nya. Nah, kalau misalnya udah,
Ini cara jalaninnya gimana sih? Cara jalaninnya tuh ada menggunakan PHP Artisan Migrate aja. Ya, jadi kita tuh suruh Laravel migrate nih. Migrasiin dong semua table yang ada di folder migrations ke dalam database kita. Nah, ini kalau misalnya dijalanin PHP Artisan Migrate, terus saya enter. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya. Aduh, ada ya. Nah, DB daemon tuh di sini tuh you are using the default database name Laravel. This database doesn't exist. Nah, di sini tuh kita lihat dulu nih sampai yang tadi. Tadi nama database-nya apa? Learning ya. Jadi salah nih. DNV-nya bukan Laravel tapi Learning. Jadi tadi di DNV kalian itu kalian ganti aja nih DB database-nya jadi Learning. Jadi sesuai yang apa yang kalian buat tadi. Kalau misalkan udah kalian ganti nih di DB database jadi Learning, itu kalian jalanin lagi aja. Jalanin lagi. Artisan Migrate. Kok sorry kok run-nya pakai apa ya? Lupa. Run apa ya? Run ini VCS. VSC. Cari aja Visual Studio Code. Kalau misalkan kalian sudah install Visual Studio Code tuh dia ada shortcut ini. Tinggal code aja. Windows R terus tekan code. Ada cara cepatnya. Kak tadi DNV-nya gimana? DNV-nya itu kalian ganti nih. Kalian ganti di DB database kan tadi kan sebelumnya Laravel ya. Jadi Learning. Jadi sesuai apa yang kita buat tadi. Tadi kan kita default-nya Laravel. Terus kita buat database itu Learning. Tinggal diganti aja jadi Learning. Terus habis itu gimana, Kak? Udah? Ya, habis itu kalau udah tinggal jalanin aja komennya. PHP Artisan Migrate. Nah, kalau misalnya udah berhasil, nanti dia bakal muncul kayak gini nih. Migration table created successfully. Migrated. Nah, ada kawan-kawan. Gimana cara ceknya? Ceknya tuh kalian balik lagi ke webnya nih, ke MySQL-nya. Nah, di sini ada Learning. Table ini tuh ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 table nih. Sampai sini kira-kira ada yang aneh nggak di table ini ya? Di table setelah kita migration. Kok saya table-nya cuma 4 kok. 4 itu apa ya? Apakah password reset? Para jobs, migration, password reset, sama users doang. Iya, apakah schedule saya sudah dibuat? Table schedule saya sih tadi udah dibuat sih. Udah saya buat tadi. Udah persis sama kayak Koko, tapi nggak keluar schedule saya. Ada error. Errornya apa? Nggak ada error juga sih ini. Udah sukses tulisannya. Migration table created successfully. Tapi di XAMPP-nya nggak keluar. Nggak di save kali. Iya, belum di save. Oh, belum di save. Coba ya. Biasanya save dulu juga ya. Kalau misalnya udah di save, jalanin lagi aja itu PHP Artisan Migrate. Udah di jalan tapi nothing to migrate kok tulisannya. PHP Artisan Migrate-nya. Coba kamu buka schedule tables-nya. Itu ada skema create kan ya? Buka apanya kok? Tadi schedule tables-nya. Schedule table.
yang tadi kamu buat itu table schedule-nya. Oh ya. Terus di dalam itu ada skema create bukan? Atau isinya apa? Ya, skema create kok. Skema create, schedules, function, blueprint, table sama table. Coba bentar aku kotak-katik ya kok. Ya. Harusnya aman sih. Kak, tadi yang PHP yang pertama kali itu yang di terminal apa Kak codingannya? PHP artisan migration, terus ini nih, create, schedule, table. Jadi ini actionnya apa, create, terus nama tabelnya, terus underscore table. Kayak gitu. Cara buat nama filenya. Kalau aku udah jalanin nih, terus aku kill terminalnya ngaruh nggak? Harusnya gagal sih, karena kan dia belum sampai semuanya. Kalau aku udah kill terminal gitu, harus coding gini lagi dong? Harus jalanin komen lainnya. Cara ini komennya. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa lihat nih di MySQL-nya tadi ya. Udah ada nih. Kira-kira ada yang beda nggak nih? Ada yang kita buat 4 table ya. Kenapa di sini bisa jadi 5? Ada yang tahu apa yang beda? Migration. Ya, migration-nya ya. Ada yang tahu nih gunanya migration buat apa? Buat cek versioning-nya bukan sih? Nyatet perubahan bukan sih kok? Buat Ada perubahan lagi? ada create. Buat ngesimpan log. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Buat nyimpan lognya nih. Biar si Laravel tahu nih database apa aja yang sudah dimigrate sama dia. Jadi kalau misalnya di sini saya balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kalau misalnya saya migrate lagi, migrate lagi, nanti dia bilang nothing to migrate. Karena dia tuh udah ngecek tuh ke dalam tabelnya. Apa aja yang udah di migrate gitu. Nah, kalau misalkan nih, kalian suatu saat pengen nambahin kolom ke dalam tabel yang sudah ada nih, itu kalian tuh bisa nih di Laravel. Harusnya tuh sama kayak kalian create, kalian buat lagi gini, migration. Sorry, screen-nya. Screen-nya belum ke Visual Studio Code ya? Belum. Nah, sekarang udah belum? Udah kok. Udah. Nah, kalau misalkan kalian pengen nambahin atau update table, itu kalian tinggal buat kayak gini nih, sama kayak artisan migration, terus kalian kasih tahu nih, misalkan add speaker, add column speaker baru, add speaker to schedules, table, kayak gini. Itu berarti tambahkan speaker, kolom speaker baru, to schedule tables, kayak gitu. Ini di antaranya. Sampai sini udah dijalanin komennya. Kalau misalkan udah, nanti dia bakal muncul kelas baru. Add speaker to schedule table. Nah, di sini itu kalian tinggal tambahin kolom barunya nih. Tinggal table. Kolom barunya misalnya kita pakai string aja, terus speaker.
di sini kalau kalian lihat itu bedanya add dan create itu ada di bagian sini ya. Kalau misalkan kalian create schedule table itu skema -2 create. Jadi itu dia ngebuat si table schedules-nya. Kalau misalkan kalian add itu dia pakai skema -2 table si schedule-nya. Kayak gitu. Terus ini ada yang mau tanya dulu? Oh, aku mau nanya. Iya. Kan ini kan bikin model kan ya? Iya. Biasa kalau di DB kan ada bisa kasih constraint gitu. Itu kalau di sini gimana? Oh, misalkan di sini juga bisa nih. Jadi di sini tuh bisa di chaining nih. Bisa di kayak ibaratkan kasih chain. Jadi kan kalau misalkan kan string ini ya. Misalkan kita anggap tuh var kita tuh buat kolom speaker dengan data string. Terus mau kasih nih nullable. Jadi tinggal panah kasih nullable. Kayak gitu. Atau mau kasih foreign key juga bisa. Foreign key kemana ya? Kita coba nullable dulu aja deh. Nullable. Jadi kolom ini boleh kosong nullable. Kalau misalnya constraint-nya kita custom gitu bisa nggak sih? Custom itu bisa kok. Buat di custom kayak di SQL Server bisa. Berarti kita bisa masukin komen kayak di SQL Server gitu. Komen SQL-nya itu nggak bisa, tapi bisa dimanipulasi pakai fungsi si Laravel-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah, ini kita jalanin aja nih, langsung PHP artisan migrate lagi. Sorry. Ya. Ini baru catching up, boleh minta kayak source code-nya create schedule table nggak? Ini. Iya. Yang ini ya. Iya. Nah, paling kalau misalnya kita udah tambahin si add speaker-nya itu ke schedule tables, kita jangan lupa nih buat migrate ulang. PHP harusnya migrate. Nah, terus ini tinggal di-enter aja. Dia langsung migrating si migrate-nya tuh si speaker-nya tuh ke dalam schedule table. Kolom speaker-nya. Nah, kalau misalnya udah, itu kalian cek di sini tuh harusnya udah tertambah nih. Nah, si kolom speaker kan udah nambah ya. Kalau kalian lihat di strukturnya juga nullable nih. Nah, kolomnya kayak gitu. Habis ini ada yang mau tanya dulu? Kok? Iya. Itu kan kolom yang ditambahin tuh kan letaknya di belakang kan. Itu kalau misalkan mau ditambahnya letaknya di tengah itu gimana? Atau harus hapus tabelnya baru bikin tabel yang baru lagi? Harusnya di sini. Kalau itu bisa pakai ini deh. Seingat saya sih bisa pakai before atau after. Coba nanti dicari tahu lagi aja ya. Seingat saya sih dua ini. Mau tambahin sebelum kolom apa, pakai kayak gini. Before ataupun after. Oh, nanti. Kayak gitu ya. Bisa menggunakan fungsi after atau before ini. Seingat saya ya. Nanti saya tahu lagi aja.
Kok boleh lihat create schedule table lagi gak? Oke, udah. Kalau misalkan udah, yang ini juga udah ya, add speaker to schedules-nya. Kak, penasaran, itu yang schedule-nya masih belum nampak ya? Dari Maksudnya? akunnya PHP MyAdmin. Udah refresh bro. Udah di refresh belum? Udah, masih. Pasti migrate-nya berhasil nggak? Berhasil. Nggak, maksudnya pasti migrate-nya schedule-nya berhasil di migrate. Aku belum nah. Saya coba sekali lagi dah. Pintu migrate. Oke. Gagal migrate gimana kok? Kalau misalkan sudah di migrate si speakernya, kita mau cobain si Sidran nih. Oh ya, kalau misalnya mau diunduh terus dijalanin lagi gimana? Maksudnya, misalkan nih, kalian pengen migrate semua lagi ya? Iya. Itu bisa ada komennya migrate fresh. Jadi dia bakal ngedrop semua table-nya, terus dia bakal migrate ulang semuanya. Ya, ini kalau misalkan kalian jalanin, dia kayak gini nih, drop all tables, terus migrate table semua nih, migrate semua tablenya. Itu kalau misalnya udah ada datanya gimana? Nah, kalau ada datanya bakal hilang kayak gitu. Jadi kelemahan ini ya dia bakal nge-drop semua tablenya plus datanya juga. Kalau mau migrate undo gimana ya kok ya? Buat migrate undo itu bisa namanya pakai ini nih. Aduh. Saya cari dulu PHP artisan migrate rollback. Jadi dia bakal nge-rollback ke sebelumnya. Jadi dia mundurin satu step sebelumnya. Berarti habis dia rollback kita boleh hapus dong migration file kita 1 biji. Iya. Nah, tapi buat table migration itu dia nggak bakal kehapus sih, karena kan itu buat track si Laravel kan gimana. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dijalanin nih, ini kan saya jalanin ya, migrate rollback, dia bakal si rollback si speaker, create, schedule-nya, dan kawan-kawannya. Tapi buat table si migration, saya nggak bakal dihapus sama si Laravel-nya. Oh, jadi dia rollback? Iya. Kayak reset semuanya juga? Sama kayak fresh dong? Iya. Nggak bisa kayak rollback satu kali doang? Enggak, kalau fresh itu semuanya dari awal. Tapi kalau misalkan rollback, kamu sudah tambahin nih 5 table di awal, terus kamu tambahin 1 table, pas kamu rollback, yang 5-nya itu masih ada, yang table terakhir yang hilang. Oke, kok. Nah, ini langsung coba di-seeder aja ya. Ini cara buat seeder itu bisa menggunakan PHP artisan db-2 seed. Terus nama seednya nih, misalkan sini schedule table seeder. Enggak, schedule seeder aja deh. Schedule seeder. Kalau udah tinggal diantar nih. PHP artisan, sorry, bukan DB Seed, Max Seeder. Ya, schedules. Jadi kalau misalkan kalian membuat sesuatu di Laravel itu udah pasti menggunakan Mac-2 apa gitu kan ya. Jadi Mac-2, misalkan kalian membuat seeder ya seeder kayak gini. Terus di enter aja.
Di sini yang udah dulu. Kalau misalkan udah, kita ke schedule seeder.php-nya nih. Nah, di dalam run ini, itu kita tinggal isi nih seeder kita. Cara isinya adalah, kayak gini cara isinya. Kita tinggal pakai db. Table. Nama tabelnya misalkan schedules. Nama tabelnya tadi kan schedule ya. Schedules, terus di panah mixer. Kita mau masukin datanya nih. Misalkan tadi kita buat dulu objeknya. Tadi kolomnya apa aja ya? Kolomnya itu harusnya itu dia ada name, description, terus start, n-nya apa, description sama speakernya. Misalkan description itu kita buat aja nih learning Laravel. Startnya itu 2020 bulan 9 tanggal 17. Di sini tuh 0800. Misalkan speakernya Elon. Kita buat lagi nih, misalkan training software testing. Di sini ada yang ketinggalan dulu di seedernya, schedule seedernya. Tadi bikin PHP buat seedernya gimana komennya kok? Ini PHP artisan make _2 seeder terus nama seedernya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal masukinnya kayak gini. Kok sorry. Ya. Untuk yang DB itu, saya DB2 kok nggak kayak gitu ya jadi. Gimana ya? Kan DB, habis itu di titik 2, itu apa yang mana tuh? Ini dari DB titik 2 table. DB titik 2 table, terus nama tabelnya apa? Oke, makasih. Kak, itu yang DB table, terus petiknya itu petik 1 sama petik 2 bedanya apa? Di sini. Ya, petikannya itu. Ini kalau isi petik 1 juga nggak masalah sih. Oh, sama ya? Tapi nanti buat concat string baru bermasalah. Oh, oke. Ya, tapi kalau misalnya buat di sini sama aja. Kalau buat di parameter ini sama. Kak, itu abis kurung siku ada koma buat apaan nggak? Ini ya. Ini tuh jadi kayak gini. Dia kita insert array, insert banyak. Tapi di sini tuh dijadiin satu objek nih.
satu data. Dikomain itu artinya itu kita masukkan data baru nih, objek baru, data baru ke dalam sini. Ini di sini ada objek pertama, sama di sini ada objek kedua, kayak gitu. Ini ada mau tanya lagi. Itu tanda-tanda description sama stack beda. Ada yang mau tanya? Ini yang mau ditambahin ya. Ini kita belum masukin namanya nih, nama apa sih nama kelasnya? Pet kelasnya. Masukin pet kelasnya gimana kok? Ini di sini. Itu kita ketikin itu aja berarti ya? Iya. Nah ini kalau misalkan kalian pakai PHP Storm itu harusnya dia udah masukin. Dia secara otomatis ada apa sih? Ada autocomplete-nya. Misalnya ini ya. Saya share dulu PHP Storm. Nah di sini kan awalnya kayak gini ya. TB kayak gini ya. Nah kalau misalkan di PHP Storm itu tinggal dicetak space aja. Tekan. Nah nanti dia muncul kayak gitu. Ya, jadi lebih pinter sih. Tapi kalau misalkan yang ini, yang di Visual Studio Code di sini, itu saya nggak tahu kenapa ekstensinya itu belum berjalan. Sebenarnya ini saya coba restart dulu nih Visual Studio Code-nya. Nah, kalau udah tinggal jalanin aja deh. PHP Artisan DB cek 2 seed. Kalau mau jalanin seed-nya. Jangan lupa kalau pas mau jalanin seed yang sudah dibuat, jangan lupa kalian daftarin dulu nih di database seedernya. Di database seeder ini, kan di sini ada tulisannya ya, this call. Nah, di sini kita ganti aja nih. Schedule seeder. Sabar ya, ini saya Nah, tadi itu di database feedernya, kita jangan lupa manggil nih schedule feedernya nih. Di sini udah dulu, atau ada yang ketinggalan? Nah kalau udah tinggal dijalanin aja. Gimana cara jalaninnya? Tinggal PHP Artisan DB 2 seed. Oh lihat tahap Oh, yang boleh lihat. yang ini dong. Apa? Lihat tahap yang sebelum yang ini bisa kok. Ya, yang tadi. Yang ini ya? Ah ya ini kok. Nah, kalau misalkan kalian jalanin nih,
PHP Artisan DB Sheet. Itu dia bilang nih, ada errornya. A table was not found. You might have forgotten to run your migration. Artinya kan berarti PHP kita tuh, table kita tuh belum ada ya. Berarti kita harus migrate dulu nih tabelnya. PHP Artisan migrate. Nah, buat kondisi sekarang kan tabelnya sudah ada ya. Sudah di-migrate. Yang sebelumnya tadi kita rollback, sekarang kita migrate nih. Jadi tabelnya sudah ada. Kalau misalnya tabelnya sudah ada, tinggal jalanin aja PHP DB Sheet. Kayak gini. Jadi ada seeder. Terus ini ada yang mau tanya dulu. Nanti kalau misalnya kalian cek, itu di database kalian, di table schedules-nya itu udah ada nih, dua data ini. Learning Laravel sama learning support testing, kayak gitu. Oh, itu Illuminate support packet itu buat apa ya? Di DB-nya? Ini ya? Ya. Ini tuh sebenarnya dia tuh kita manggil kelas DB di dalam pet ini. Jadi kita menggunakan siapa sih kelas fungsinya ini, kelas si Laravel yang sudah disediakan Laravel. Jadi kita pakai ini, pakai apa sih ini, pakai pet yang ini. Karena statik kan udah gitu sih. Oh, di aku ini kok, setelah pas mau jalan PHP Artisan DB Sheet-nya ada error. Errornya apa? Ini ya. Errornya itu yang Illuminate itu not found. Oh, coba di PHP Artisan migrate dulu. Kalau PHP Artisan migrate tadi nothing to migrate tulisannya. Gini, PHP Artisan migrate fresh coba. Kalau misalnya udah migrate fresh, baru PHP Artisan DB Sheet lagi ya. Ini. Masih error kok, sama aja. Coba ya. Illuminate supportnya not found kok. Oh, ininya udah bener belum nama petnya ini? Udah sama persis. Sama persis ya. Itu udah sama persis juga masih error. Masih error kok. Nah, ini chatnya mana? Coba di. Ini saya coba cek dulu aja ya di tabelnya itu harusnya udah nih, udah masuk. Udah bisa kok udah. Udah bisa ya. Ya udah. Ini di schedule saya tuh udah ada dua database, dua datanya nih. Yang tadi ya learning Laravel sama learning software testing. Kayak gitu fungsi seedernya. Fungsi seedingnya kayak gitu. Terus ini ada yang mau tanya dulu. Saya mau tanya dong kok. Iya. Kok kalau saya Ini dia pas mau nge-ship ada error target quest user seeder does not exist. Oh, udah PHP Artisan migrate, tabelnya udah ada tuh belum? Tabelnya udah ada. Apa errornya tadi? Sorry. Target quest user seeder does not exist. Boleh taruh di chat errornya. Soalnya juga udah mau selesai soalnya. Oh, lihat yang tadi dong, yang path-nya itu, yang Illuminate database. Iya nih. Itu udah saya taruh pet-nya ya di chat. Sudah ditaruh. Itu pet buat apa ya? Pet buat akses si kelas DB-nya ini. Kak boleh lihat yang database seeder itu nggak? Ya ini. Masih di Chrome nggak?
Oh iya, sorry. Nah paling kalau ini kan cuma ada satu ya. Kalau mau array atau banyak tinggal dikasih array aja kayak gini. Nanti dia sheet-nya banyak, nggak cuma satu kelas, kayak gitu. Nggak jadi deh kok, udah bisa. Thank you ya. Kok boleh lihat schedule seedernya lagi? Schedule seeder ini. Nah. Untuk pad-nya ini sudah saya taruh di chat ya, supaya nggak typo ataupun kekurangan. Nah paling ini sampai sini aja buat materinya. Ada yang mau tanya dulu? Soalnya ini saya mau cek absennya juga. Kak tadi hasil akhirnya gimana Kak yang di PHP MyAdmin? Ada ini di table use schedules ada 2 data ini. Oh iya. Kok boleh lihat yang MySQL-nya lagi nggak? MySQL-nya lagi. MySQL ya. MySQL mana nih? Ya paling udah sih habis ini aja. Ada yang mau tanya lagi? Ini udah jam 5 lewat juga. Ada yang mau tanya? Kan nanti code-nya dikasih nggak Kak? Untuk code-nya tidak dikasih ya. Karena kan ini soal berproject. Minta sama temennya aja. Kok mau lihat dong yang add speaker to schedule table? Apa? Yang add speaker to schedule table. Ini dia. Oke. Thank you. Ya kok tabelnya nggak ada ya? Kok di saya tabelnya nggak ada kok? Udah di-migrate atau belum? Udah. Ini cuma ada tulisan create view doang. Ini maksudnya? Maksudnya udah ada sih tabelnya kalau udah berhasil di-ship. Atau, udah berhasil di-migration. Di sini cuma create view aja. Create view maksudnya? Create view? Cuma ada opsi buat create view. Create view. Udah kayak gini. Maksudnya create di mana ya create view-nya? Di MySQL. Oh, MySQL-nya. Create view di MySQL bagian? Di bagian ininya. Di bagian schedule. Kayak gini bukan hasilnya? Create view kayak gini? Cuma ada query result operation. Jadi nggak ada, cuma ada ininya doang. ID, created app, updated app, terus speaker. Oh, start end-nya nggak ada? Start end-nya nggak ada. Sama description-nya juga nggak ada? Iya, deskripsinya nggak ada. Oh, itu di codingannya kamu udah save belum? Coba deh di bagian file
di bagian file create schedule table-nya kamu save, habis itu kamu jalanin PHP artisan migrate fresh. PHP artisan apa? Migrate fresh. Oh, mau tanya. Iya ya, kenapa? Itu create view sama create add sama update add itu bukannya keisi otomatis ya? Create view otomatis. Maksudnya create view? Ya, yang di database-nya itu create add sama update add itu bukannya keisi otomatis kayak ID ya? Iya, betul, keisi otomatis. Tapi di database-nya kok nol ya? Oh, karena itu secara otomatis kalau misalkan kalian nambah datanya itu menggunakan model. Jadi nanti di pertemuan berikutnya itu bakal dijelasin nih bedanya menggunakan model dengan DB yang tadi saya gunakan di sini, DB table nih. Ya, nanti di pertemuan berikutnya nanti dijelaskan pas insert bedanya pakai DB table sama pakai model. Saya pakai model, schedule, kayak gitu. Nanti dijelasin nih. Jadi kalau pakai misalkan sekilas pakai model, itu dia langsung kasih tahu nih created-nya kapan, update-nya kapan gitu. Kalau update itu diisi jika ada update di table tersebut. Kayak gitu aja sih. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu, saya bakal cek absennya dulu nih. Tadi yang itunya kok, yang create awal-awal itu, lupa. Sabar, ini saya absennya dulu aja. Ini yang buat Hafiz, Farobi, ada nggak? Hafiz, kalau misalkan dipanggil ada orang langsung angkat tangan deh. Ada Kak. Itu kok kamu absen ini ya? Tadi udah login belum? Kenapa Kak? Ini tadi kamu belum login ya? Iya nggak bisa Kak tadi dua-duanya. Oh, udah tulis di form kebijakan. Belum sih Kak, tapi udah saya SS tadi ininya, jam saya masuknya. Oke, Soper Irvin. Ya, hadir. Ini kamu absen ya tadi ya? Iya, tadi pas masuk web SLC-nya nggak bisa. Oke. Calvin Leonard. Ada Kak, cuma nggak bisa login. Davis Devanya. Hadir Kak, hadir. Junaidi Dede. Christian Nathanael. Hadir. Juan John Hart. Hadir. Nicola. Ya paling Dimas. Hadir Pak. Muhammad Kenny. Hadir Pak. Muhammad Kenny. Rafki. Hadir. Muhammad Rizal. Hans Richard. Hadir Pak. Hadir. William Ferdinand. Tadi William Ferdinand mana William Ferdinand? Farel Millennial. Fatmadaba, Fakri, Ferdi, Matthew, Rehan. Matthew hadir kok. Hadir. Oke, Rehan. Hadir kok, hadir. Dimas, Rehan. Rehan. Bukan Dimas Aditya. Hadir kok, hadir. Oliver. Hadir kok. Oke. Ini udah sampai sini ya.
untuk materi hari ini sampai sini aja. Oh, Kalau ada yang bingung bisa silakan tanya ke asisten lab yang kecil. Ataupun ke kontak saya ya, ke lab kecil saya.